Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Jumat 25 September 2020, hari biasa pekan yang ke-25. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus datang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita bisa dengan mudahnya mengetahui begitu banyak nama publik figur mulai dari artis, seniman hingga politikus. Tetapi kita belum tentu mengenal pribadi-pribadi tersebut secara lebih mendalam. Begitu pula halnya dengan relasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali kita tahu nama dan rupa dari orang yang bekerja satu kantor dengan kita atau satu kompleks tempat tinggal dengan kita. Tetapi belum tentu kita mengenali sifat, watak, dan hal-hal yang lebih mendalam tentang kisah hidupnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menanyai para muridnya mengenai pengetahuan mereka akan perbincangan orang banyak tentang siapakah diri Yesus itu. Para murid mengatakan bahwa persepsi orang-orang dalam rangka mengetahui Yesus ada berbagai macam jawaban, mulai dari Yohanes Pembaptis, Elia, hingga salah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Bisa jadi melalui pertanyaan tersebut, Yesus ingin mengetahui sejauh mana orang-orang mengenali dirinya. Apakah orang-orang menyadari bahwa Yesus itu adalah Mesias, atau justru orang-orang menganggapnya tak lebih dari para nabi lainnya dalam rentang sejarah perjalanan orang-orang Yahudi. Pertanyaan Yesus tak hanya berhenti sampai di situ saja. Yesus bertanya lebih dalam lagi, dan kali ini bukan hanya soal sebatas pengetahuan saja, melainkan tentang pengenalan para murid sendiri yang selama ini hidup lebih dekat bersama-sama dengan Yesus. Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Petrus mewakili jawaban para murid dengan menjawab bahwa Yesus adalah Kristus dari Allah. Ternyata jawaban dari Petrus tersebut sungguh tepat sehingga Yesus mengingatkan mereka untuk tidak memberitakan kebenaran tentang dirinya kepada siapapun. Yesus juga menyingkapkan kepada para muridnya tentang suatu visi yang akan segera terjadi, yakni penderitaan Yesus dan penolakan terhadap dirinya oleh para tua-tua, para imam kepala, dan para ahli Taurat. Bahkan Yesus juga memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia harus melewati sengsara, wafat, dan kebangkitan.
Bacaan pertama hari ini yang terambil dari kitab Pengkhotbah berbicara mengenai pembagian-pembagian waktu di dunia. Bahwa ada waktu untuk lahir, untuk meninggal, dan seterusnya. Segala sesuatu memiliki masa, saat, atau waktunya sendiri. Yang terpenting adalah bahwa Allah sebagai Sang Pencipta kehidupan ini senantiasa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka apa yang menjadi pesan Yesus melalui kisah Injil hari ini dan juga bacaan dari kitab Pengkhotbah? Pertanyaan yang sama pun ditujukan Yesus bagi kita. Siapakah Yesus bagi kita? Tentunya jawaban yang diharapkan dari kita bukanlah hanya sebatas pengetahuan belaka mengenai tokoh Yesus yang dapat ditemukan dalam berbagai macam buku, tetapi lebih dari itu. Kita diajar untuk merenungkan sejauh mana kita telah mengenali Yesus dalam dinamika kehidupan kita sejauh ini. Kedalaman relasi antara kita dengan Yesus bertitik tolak dari sejauh mana kita mengenali Yesus, sejauh mana kita peka akan kehadiran dan campur tangannya dalam hidup kita. Semoga pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui, entah itu suka maupun duka, senantiasa mampu menghantar kita dari waktu ke waktu untuk semakin mengenali Yesus dan membangun relasi yang intim dengannya, karena dialah satu-satunya jaminan keselamatan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.